Lihat Sadayana. Ini adalah rambut mak lampir. Rasanya tuh gurih ya ayah. Sadayana, emak lagi ngecek kebun buah naga nu aya di Banyuwangi, Jawa Timur. Soalnya sebentar lagi teh mau dipanen yo. Jadi kudu dipastiin buahnya seger-segernya. Tadi emak udah nyobain. Udah apa? Naga. Satu tadi sudah. Sampai merah-merah. Rasanya manis banget. Ini pada kemana sih orang-orang teh? Cenah mau panen. Jam sakieu belum pada datang oge. Emak udah nungguin tita tadi. Ini ada kebun emak tuh berhektar-hektar. Tanahnya yang subur, buahnya lebat. Lihat. Oh iya Sadayana, buah nu disebut dragon fruit ieu teh termasuk jenis kaktus. Makanya bisa tumbuh subur di daerah kering dan loba sinar matahari seperti di Banyuwangi. Sing api. Kula nuwun. Mangga kumaha. Mak, apa ini takon? Iki kebun buah naga dak sapa ya? Anu emak kumaha kitu pada mesar buah naga mangga terus baleureum ya. Udah seberapa kilo? Tanah iki iso-raiso tak tuku. Anu ek jual saha? Tak Pokoknya tuku, iso-raiso tak tuku. Ini tanah saya. Kebon emak. Tanah emak anu ek jual saha wawanianan kitu. Soalnya tanah iki strategis awak tak gawe hotel. Iya kebon malah ek dijual ku emak. Anu ek jual saha teu bisa kitu. Nganyahoanan. Mak wis to. Iki lek wis dadi hotel, iki aku bakal kaya. Sampean tak kai sekian persen, 50% guys. Ora iso. Halo, kirain teh mau ngeborong buah naga, ternyata mau beli setanah-tanahnya. Gak bisa didiemin ya, emak kudu jagain kebun emak dengan seluruh jiwa raga. Oh, ngajak gelut. Hayu. Anu wantu-wani, hayu gelut. Ge naon, ulah macem-macem sama emak, belum aja dikeluarin tenaga dalam, bisa kapok datang ka dieu. Nyerah kameramen. Pokoknya, ada 2 emang mangga lah. Tadi dijual. Tadi. Jadi 2 M lah. 2 ember. 2 ember. Oh. Guys, mau ek jual kebon. Gimana kebon warisan turun-temurun. Ayo nama mending ngalak wae buah naga ke emaknya. Oh, juga buah naga. Heeh, jeung mah bareng kali itu. Terus masak bareng daripada dituku. Daripada capek buang tenaga melawan emak, mending bantuin petik buah naga we atuh. Sok atuh Sadayana temenin emak ya. Nah, kameramen. Cara buat metik buah naga itu bener-bener yang harus matang. Ya walaupun nah kayak gini tuh juga udah bisa. Nih, kira-kira. Ini udah separuh matang juga bisa. Tapi yang lebih bagus tuh yang pol itu matang dari pohon tuh merah seperti ini. Dan harus hati-hati juga cara metiknya. Nggak boleh dari paling ujung tapi harus kayak gini. Supaya si dagingnya nggak keluar, nggak sobek. Nah, Sadayana, ternyata, aduh Neng, dari mulai nanem sampai berbuah itu waktunya cukup lama, 1 tahun. Waktunya lama. Waktunya lama banget. Tapi meski lama teh ya, sekali panen bisa banyak pisan hasilnya, melimpah ruah gitu. Bahkan bisa dikirim sampai keluar kota oge. Nah, Sadayana, ternyata buah naga itu bukan hanya bisa dijus sama dibikin sop buah. Diolah jadi makanan juga bisa.
Mak mau bikin mie dari buah naga, kameramen. Nah, sebelum kita bikin adonannya, Mak mau wejek-wejek muka dulu, kameramen. Buat bikin mie ieu teh yang dipakai sari buahnya, makanya kudu dihancurin heula. Sambil si Neng bikinin bumbunya, emak udah bisikin tadi resepnya. Aya daun bawang, tomat, cabai, kemiri, bawang merah dan putih, telur, tepung terigu, tapioka, dan garam. Selanjutnya bikin adonannya yeuh, dari tepung terigu, tapioka, dan sedikit garam. Selain menambah rasa, garam bisa bikin mie semakin lembut dan kenyal setelah direbus, nak. Neng, telur, sini. Nah, habis itu kita kasih airnya dari buah naga, kameramen. Tapi sedikit-sedikit baiknya. Terus jangan dulu dipakein air, karena buah naga juga udah berair, kameramen. Aduk deui adonannya sampai tercampur merata dan kalis. Kira-kira 10-15 menit we nya. Neng, Iya, udah kalis. Bahan buat bikin mie-nya sekarang kita bagi-bagi dulu. Bagi 2. Kalau sudah tercampur rata, pipihkan dengan alat penggiling. Selanjutnya dicetak dengan alat ini nih. Jadi deh sadayana, cantik pisan kan warnanya? Lihat sadayana, ini adalah rambut Mak Lampir. Hehehe. Bagus kan mie-nya? Warnanya pink banget. Ini asli warna dari buah naga. Nih, mie-nya udah jadi. Sekarang emak mau rebus dulu mie-nya. Neng, mau minyak sini, maaf. Nah, yuk. Neng, tunggu sini ya. Emak mau ngasih minyak dulu supaya nggak lengket. Waktu masukin mie-nya. Kita rebus di air yang mendidihnya, kameramen. Merebusnya jangan terlalu lama ya, nanti bisa lembek dan pudar warnanya. Kita tumis bumbu. Ayo nih. Kalau sudah matang, tinggal dimasak deh. Tumis pakai bumbu nu tadi dibuat. Biar makin enak, emak tambahin sayur, kerupuk pangsit, dan ayam suwir buat toppingnya. Sadayana. Nih, ini apa? Mie Buah naganya udah matang. Tuh di depan mana naga semua. Gimana sadayana? Hoyong teh lihat mama kan, mangga atuh dicobian bikin sendiri di rumah. Gampang dibuatnya dan pasti lebih sehat. Kameramen, ternyata rasanya tuh gurih ya ayah. Buah naganya itu ada manisnya. Bumbunya. Bumbunya buatan si Neng mantap banget. Ladanya pas, gurihnya pas. Mie buah naga itu selain enak dan gurih juga sehat, kameramen, karena ini bukan dari bahan pewarna ya. Selain eta, tekstur mie-nya juga lembut dan kenyal. Ma mau bikin oge nanti di Pangandaran. Ayo nambah Kang, nambah Neng. Ayo nambah ini, Mak. Nambah. Buah Mak, naga nambah. itu sadayana bagus buat kekebalan tubuh karena dia tuh vitamin C. C. Jadi buat tubuh tuh bagus banget, sehat. Kayak emak dong, sehat nih. Kena penyakitnya. Seterek sadayana. Raos pisan. Kepiting kali ini tuh sangat berbeda dan unik sekali. Sadayana, ulala, ngelihat sungai yang airnya jernih gini teh, asa pengen mandi ya. Tapi
atuh, walau airnya seger pisan, Mama pengennya di kepiting muda aja. Ayo kita mulai yuk perburuan kepitingnya. Nah, untuk kepiting kali ini tuh sangat berbeda dan unik sekali. Kenapa bisa disebut unik ya kepitingnya ya? Karena kan biasanya kalau kepiting itu keras. Nah, kalau emang enggak, lembek. Tuh, bisa dipencet-pencet kayak gini. Sadayana remembernya, inget ya, nu lembek mah kepiting nahungkul. Kalau mental emak dan Ayunus mah strong pisan. Soalnya nyari kepiting muda di sungai begini teh susah-susah sulit. Maksudnya teh susah-susah gampil. Oke, Ma mau coba cari kepiting di balik bebatuan. Ada trik khusus untuk mencari kepiting muda dan contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada bekas cangkangnya kayak gini tuh, berarti dia tuh habis ganti kulit. Dan katanya suka ada di bawah batu ini. Mudah-mudahan ada dia nyumpet. Oh benar, ada kan? Ada kan? Oh, sadayana pucuk dicinta kepiting pun ada. Nyari kepiting muda di sungai begini emang lebih banyak di permukaan air. Soalnya kalau di air yang agak dalam biasanya teh kepitingnya udah keras. Jadi kurang enak lah ya kalau mau diolah teh. Oke, cari lagi atuh yuk. Kameramen juga kudu sigapnya, lamun lihat kepiting atau udang langsung lapor emak. Nah, kita juga harus sabar karena nggak ada setiap batu. Tuh ada ya ayah. Ini nih buah dari kesabaran. Soalnya niat cuma cari kepiting muda, dapat juga udang. Rezeki nomplok atuh ya. Alhamdulillah tangkapannya. Oh, lumayan. Makasih ya udah dibantuin ya. Sama-sama. Nah, kalau udah soal masak, emak nih jagonya. Mama pengen bikin pepes kepiting udang soalnya bawang merah, bawang putih, cabe, garam, serehnya udah siap semua. Terus emak juga udah nyiapin daun kemangi, ampas kelapa muda, daun bawang, daun salam, dan tomat. Pertama emak cuci dulu kepiting dan udangnya ya, biar bersih. Terus kepiting dan udang ditumbuk kasar, kalau bumbunya mah ditumbuk halus. Gulung deh di daun pisang. Daunnya harus double ya, biar isiannya nggak pada kabur. Nggak deng, fungsinya daun double tuh biar nggak gampang sobek, jadi isiannya teh bisa utuh. Lumayan pisan ya, dari hasil tangkapan bisa dijadiin 3 pepesan, mantep mantep. Tah, iya tah, udah jadi. Hayu makan yuk. Orangnya dari daunnya tuh kerasa banget ya. Dan rasanya tuh gurih banget. Gurih. Kepitingnya tuh kerasa banget ya. Lembut banget. Nggak ada keras-kerasnya. Pepes kepiting dan udang dimakan pakai nasi hangat, ditambah suasana pinggir sungai. Aduh, mending ngeunah. Nah, udah tuh ya. Ma mau makan dulu. Selamat makan sadayana. Assalamualaikum semuanya. Lagi asuk-asukan lagi di lawang nih. Sama Adani, sama Alukas, sama Mang Turman. Biasa. Sekarang kita itu mau berburu madu hutan lagi. Ayo. Terus ikut, ayo sini, ayo. Sadayana, jangan bosen atuh ya kalau lihat Mas sama Besti Emak belusukan ke hutan. Walaupun jalannya naik kan, pudunan, asa seru kalau ke hutan mah. Mulai kelihatan tuh sarang lebahnya. Wah, lamun siga kieu mah Mang Turman kudu turun tangan nih. Soalnya si sarangnya teh mesti diasapin heula supaya indung lebahnya pergi.
Jadi Bang Turman gak susah ambil madunya. Sadayana, tapi pengasapan kayak gini nggak boleh sembarangan ya. Harus dilakukan sama yang pro, nah seperti Mang Turman. Hati-hati Mang, kalau udah bilangin ke emak ya, emak tungguan di Lewi. Aduh takut banyak banget. Mau yang ke bawah tuh. Ayo ay. Aduh. Apinya mati. Alhamdulillah, kesatria madu hutan kita udah mendarat dengan selamat yo. Nah, untuk bukanya nanti ya kita cari tempat yang aman aja. Jauh dari tempat ini, soalnya banyak banget tuh yang di bawah. Odengnya, tawonnya. Cari aman dulu. Wow, lumayan nih yang bisa diambil Mang Turman. Sakantong penuh. Tapi nggak semua telurnya diambil Mang Turman. Supaya masih ada yang jadi lebah dewasa. Kamu kenapa sih, A? Diserut. Ya, baik nanti mah. Beres ada nih mah, ada aja yang bikin Mas Seri. Mang Turman malah bikin Mak kaget. Mang Turman lupa jalannya. Mang beneran lupa, Mang? Lupa. Apa harus kaget? Iya, lupa karena di tengah hutan, A. Entah gimana pulang. Kayaknya Mang Turman juga lagi bercandain emak ya. Sadayana pokoknya temenin emak ya, biar teu nyasar. Enaknya asup ke hutan gini teh niat cari madu, tapi di jalan malah ada aja ketemu sama buah liar. Nah kan, ada nih udah nemu aja, warna beremnya cantik pisan. Buah naon ieu nya? Siga anggur tapi lain. Namanya tuh buah arei koneng. Tapi ya pas mah cobain teh buahnya nggak ada rasa apa-apa. Nggak manis, nggak kecut oge. Dingin ya? Udah, mending cari tempat aja yuk biar bisa ngegelar madu dan buah hutan yang tadi ditemuin. Ini dia buah-buahan sama madu yang kita dapat dari hutan ya. Dan ini sudah dapat 1 botol madu asli. Tapi mau tanya-tanya soalnya penasaran kenapa kok kali ini mah kita dapetnya yang kuning warnanya, Mang? Ya kuning pengaruh dari kembang-kembangnya kayaknya. Kayaknya. Tenang naon lah ya, walau umur maduna masih muda oge, yang penting mah manis pisan ya. Tuh madu ini lihat madunya, aduh kuning menggoda. Saya juga. Sadayana cenamanya, madu hutan lebih bagus dari madu biasa sebab kandungan gizinya loba pisan. Bukan cuma gizinya yang banyak, tapi manfaatnya oge seabrek. Madu hutan teh bisa nyehatin kulit dan nurunin tekanan darah. Soalnya punya antioksidan yang kuat. Ih, mantep pisannya. Karena ini madunya masih muda, jadi manis banget. Lebih enak yang ini, mah nggak ada kecutnya. Nuhun Mang Turmannya, udah nyariin madu hutan buat emak. Kalau Mang Turman enggak say-sayket alias malu-malu kucing buat nyemilin madunya, mama tetap mau lanjut dah. Ini dulur, kayak enak tak? Kumutnya itu yang paling bagus, yang paling enak. Mbok Bandung, yuh Mbok Bandung. Lagi metik naon sih? Ini dulur, kayak enak tak? Digodok no, apa diudek no bumbu pecel ngono kayak, yo enak. Jangan seneng ngira dama. Guning lagi ngambilin daun bayam sadayana. Daun bayamnya meni gede-gede gitunya. Marem pisan kalau dimasak. Ini bayam liar yang tumbuh di sawah, makanya ukurannya bisa besar pisan. Wis iki sak mene lho yo. Dulur wis akeh Allah lho. Pune bayam iki mergo nganget yo gak enak, ora oleh. Wis ngene rene kaya balik lho. Lah lur, wis ning dapur keraton. Lah iki ana klapa nome, ana urang, tahu, jagung, ana pete, ana bayem, iki bumbune bothok lho. Sadayana hari ini masaknya bakalan spesial. Soalnya Mbok Bandung masak sarang ibu tercinta. Duh, ternyata ini guru masaknya Mbok Bandung.
Pantes masakannya selalu jos raus pisan. Iki bumbune iki simpel, gampang mayar. Mengko apa? Brambang, bawang, kencur, godhong jeruk, lombok cilik, lombok gede. Wes ngono ki wae ra repot-repot. Tomate iki loro nang diiris-iris ngono ki wae engko. Setengah mati. Lanjut semua bumbu ditumbuk halus ya Sadayana. Ini teh bumbu buat botoknya. Kalau daun bayamnya mah mau dimasak jadi menu yang berbeda. Wes lembut lur. Karek nyampur karo kelapane. Neng aku ki temenan lho, dene ki arep manja tenanan aku. Masih aku iso mbumboni ora katene tak bumboni, njaluk makne sing bumboni. Yo lho, cekno perasan makne le masak lho, wis suwe karang yo. Wis suwe nang Bandung iki. Kangen banget iki. Saiki aku katene ngulek bumbune jangan menir. Iku mang tak kirano dibening, ternyata di jangan menir. Bumbune jangan menir iki mengko brambang bawang karo kencur wis ngono kuwi diulek jagung. Mbek kei jagung. Sayur menir ieu teh masakan khas Gresik mirip jeung sayur bening. Tapi ada tambahan jagung yang diulek. Sambil Mbok Bandung ngulek bumbu sayur menir, ibunya kebagian bumbuin botoknya ya. Bumbu halus tadi dicampur kelapa parut, garam, dan gula. Baru kemudian ditambahin udang seger, pete, tahu putih, dan tomat. Lalu campur semuanya jadi satu ya. Tah Sadayana, kalau sudah dibungkus pakai daun pisangnya botoknya jangan lupa dikasih kemangi biar makin sedap. Terakhir tinggal dikukus selama 30 menit. Nah, bumbu sayur menir sudah halus, lanjut campurkan dengan jagung ya. Terus dihaluskan lagi. Saatnya memasak. Masukkan dalam air mendidih, baru menyusul daun bayam dan gambas atau oyongnya. Masak sebentar terus angkat. Saiki dintas kemangin iki dijegurno ya. Wis, mari kabeh. Makin penasaran gimana sih rasanya? Hayu atuh Sadayana, sasarangan tuang. Cah, bocah iki apa cah? Kok kaya ngene iki enake. Loh, jos tenan. Jangan menir jagung. Loh. Seger tenan iki. Kene. Enak lho, rancane enak dimasakno makne iku lho. Ya Allah. Kebayang pasti seger banget ya Sadayana, apalagi ada aroma kemangi yang bikin tambah raos. Botoknya juga pasti juara ya. Ayah udang sama putih kesukaan emak eta. Ini baru yang namanya menu raos pisan. Mantap surantap. Aduh, kemana sih kamu, A? Sadayana, emak teh lagi nyariin Adani nih. Ada yang tahu nggak di mana dia? Biarin aja, nanti kalau ketemu nggak bakal mama masakin. Biarin kelaparan. Tadi bilangnya harus tunggu aku di sini ya. Tapi tadi saya cari nggak ada. Oh no. Ngumpet kemana sih ini? Adani, udah dong, emak teh capek nyarinya. Dan, ya anteng kan tinggal ke rumah ya mak. Awas, sama kapan aku mama kasih masakan emak. Apa sih mak? Orang lagi tiduran. Allahu Akbar. Dan, emak saya cariin. Ngantuk mak. Aduh, ternyata kamu enak-enakan tidur di pohon. Emak teh muter-muter nyariin sampai ke kebun sono. Sok ayo turun temenin emak nyari bahan masakan. Mana sih ini mak? Oh ini mak kebun jeruk. Iya, kita lihat dari sini aja. Ayo. Ini nggak ada buahnya. Belum musim Dan. Hari ini emak teh mau masak yang unik-unik. Hayo, ada yang bisa nebak nggak emak mau masak apa? Oh. Ini dia yang mak mau cari Dan. Ini mana buahnya ini mak? Nggak ada buahnya ini mah laja. Nah, ini yang mau mak ambil. Ada yang tahu ini enggak?
Ini namanya humut laja atau laos. Pasti Sadayana heran ya. Emangnya umbut laja atau laos bisa dimakan? Ya tentu bisa dong. Apapun kalau udah di tangan emak Ena pasti jadi enak. Penasaran kan kayak gimana jadinya? Sok tonton sampai habis ya. Ini mah bumbu masak ya, Mak? Iya, mau masak. Emang mau memasak. Yuk, ini lagi bantuin aku Dan. Laja, laos atau lengkuas ini merupakan jenis umbi-umbian yang bisa hidup di dataran tinggi dan rendah. Biasanya dimanfaatkan sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Nah, kalau umbut yang emak ambil ini teh bisa diolah jadi berbagai masakan. Umbut itu teh ujung batang di dekat akar yang empuk dan bisa dimakan. Kalau laja itu biasanya yang tua itu lebih bagus, lebih mantep buat bumbu. Tapi menurut emak kalau buat dimasak, buat disayur, humutnya itu yang paling bagus, yang paling enak. Nah, sekarang emak mau icip-icip. Bagaimana rasanya laja yang muda itu seperti apa? Sekarang emak mau nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mak? Lada dan pedas. Saya juga mau nyobain aku. Sok. Rasanya mirip-mirip cabai gitu ya. Tapi ini mah ada wangi-wanginya. Tuh, si Adani mau nyobain juga. Gimana, A? Kamu suka nggak? Iya, Mak. Pedas wanginya. Wangi banget. Terus ada pedasnya ya. Anget. Kok dibuang? Hangat. Enak tuh. Ya gini, Wak. Tanaman ini punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah sebagai anti jamur. Dari zaman baheula, parutan laja sering dipakai buat obat penyakit kulit karena jamur. Gak cuman itu, laja juga dipercaya bisa meredakan nyeri sendi hingga menurunkan kadar gula darah. Kalau udah begini, emak jadi makin gak sabar pengen ngolah umbutnya. Ayo cari lagi yang banyak. Udah yuk, ini udah Ya, banyak. Iya, tuh. Dapat? Tambahin lagi. Tuh kan. Lah yuk, pulang yuk. Udah banyak. Sekarang kita OTW masak. Udah. Ayo. Nah, umbut ini biasanya diolah jadi sayur santan atau ditumis. Untuk mengambil umbut laja, emak harus mengupasnya terlebih dahulu. Kalau kata orang Sunda mah, dibedel. Ngabedel nate kudu hati-hati ya, takut patah umbutnya. Kalau udah dikupas bersih, sekarang tinggal dipotong memanjang. Sambil ada nyiapin apinya, emak siapin bumbu-bumbunya nih. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, dan garam. Semua bumbu ditumis sampai wangi ya. Biar makin endul, jangan lupa masukin irisan tomat, serai, dan daun salam. Nah, ini bumbunya udah wangi. Sekarang masukkan umbut lajanya. Biar sayurannya nggak sepi-sepi banget, emak tambahin tempe tahu nih. Terakhir tinggal masukin santannya deh. Ini dimasaknya kurang lebih 15 menit aja ya Sadayana. Ini Dan, humut laosnya udah mateng. Iya, Mak. Sekarang makan, Mak juga mau makan. Aroma dari umbutnya berasa pisan. Ini mah laosnya pasti raus pisan, euy. Hayo, siapa yang mau makan bareng emak? Sini merapat. Pasti segar banget ini Dan. Perpaduan yang pas antara umbut laos jeung tahu tempe. Menu sederhana tapi rasa dijamin kaya di restoran mahal. Hayo Adani, habisin sampai kenyang.